Presiden Prabowo Subianto melalui jajaran kementerian mendorong peningkatan layanan publik hingga ke daerah strategis. Salah satunya ditandai dengan langkah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang meresmikan pembangunan kantor imigrasi kelas 1 TPI Morowali di Sulawesi Tengah. Kehadiran kantor ini dinilai penting untuk memperkuat pengawasan tenaga kerja asing sekaligus mendukung iklim investasi di kawasan industri nasional Morowali. Pembangunan kantor imigrasi Morowali menelan anggaran 23,2 miliar rupiah dengan dukungan hibah lahan seluas 3 hektar dari pemerintah kabupaten. Fasilitas yang akan tersedia mencakup gedung utama berstandar kelas 1, rumah dinas hingga area olahraga. Dengan kelengkapan ini, layanan keimigrasian diharapkan lebih optimal dan dekat dengan masyarakat. Selain fungsi pelayanan, kantor ini juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan tenaga kerja asing di kawasan industri. Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf menekankan pentingnya pengawasan ketat agar pekerja asing tidak mengisi sektor-sektor kerja sederhana yang seharusnya dapat dilakukan masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan kebutuhan daerah untuk menjaga keseimbangan antara investasi dengan perlindungan tenaga kerja dalam negeri. Kehadiran Kanwil Morowali selaras dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto serta 13 akselerasi kementerian yang tengah dijalankan. Menteri Agus Andrianto menjelaskan arah pembangunan ini menjadi bagian dari peningkatan layanan publik sekaligus mendukung agenda ketahanan pangan nasional. Dengan langkah ini, pemerintah menunjukkan konsistensi memperluas akses layanan negara hingga ke daerah yang memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi. Kantor yang nanti akan kita usulkan langsung kantor pelayanan imigrasi kelas 1. Tentunya karena tadi beliau dalam komunikasi dengan saya bahwa banyak hal yang beliau rasakan yang termasuk dengan banyaknya pekerja asing, banyaknya ada sekitar 5 smelter yang ada di kita kan nanti akan ada 6 dan sebagainya. Tentunya banyak orang asing yang akan datang. Jadi nanti sebenarnya orang asing ini yang bekerja ini kualifikasinya seperti apa? Ya jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang menjadi hak dari warga masyarakat lokal atau warga sekitar diambil oleh mereka. Ya kalau memang dengan keahlian dan kecakapan tertentu bolehlah. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh keluarga kita yang ada di sini, kenapa harus berdatangan dari luar? Karena pemerintah juga sudah membuat pendidikan vokasi supaya mereka siap untuk bekerja di sekolah yang ada. Tentunya kami akan sangat mendukung tentunya dengan dukungan seluruh stakeholder yang ada di sini, Kapolres, Pak Dandim, Pak Jari, Ketua Pengadilan, membantu beliau untuk bisa bersama-sama mendukung tugas Bupati dalam rangka mensejahterakan. Itu yang utama. Dalam rangkaian acara, kementerian juga menyalurkan 5.000 paket bantuan sosial kepada masyarakat setempat. Selain itu, dilakukan penanaman 200 bibit kelapa sebagai bagian dari diversifikasi ekonomi di wilayah pesisir. Upaya ini memperlihatkan sinergi antara penguatan layanan publik dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar pembangunan berjalan seimbang dan berkelanjutan. Acara peresmian dihadiri Wakil Bupati Morowali Iriana Ilyas, PLT Dirjen Imigrasi Julius Mann, jajaran Kemenkumham, unsur Forkopimda, serta masyarakat setempat. Kehadiran berbagai pihak mencerminkan dukungan penuh terhadap pembangunan Kanwil Morowali yang diharapkan menjadi katalisator layanan keimigrasian sekaligus penguatan ekonomi daerah. Dengan berdirinya kantor imigrasi kelas 1 TPI Morowali, pemerintah tidak hanya memperkuat fungsi pelayanan publik, tetapi juga memastikan pengawasan tenaga kerja asing berjalan efektif. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan negara secara nyata di tengah masyarakat, sekaligus menjaga agar pertumbuhan investasi selaras dengan kepentingan rakyat di daerah. 30 menit kebersamaan kita telah berlalu. Terima kasih Anda telah menyimak Jendela Istana. Terus ikuti setiap perkembangan kegiatan Presiden Prabowo setiap hari di Jendela Istana hanya di Garuda TV. Saya Rika Indriaswari pamit. Sampai jumpa.